Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Sutrisno selaku mentor pada pagi hari ini, dan yang kami hormati Bapak Ibu undangan dan peserta MOC Angkatan 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izinkan saya menyampaikan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurwaida, NI P3K 1999 0502 2024 21 2011, jabatan ahli pertama Guru Bahasa Indonesia, unit kerja SMP Negeri 25 Kota Surakarta. Judul seminar saya yaitu aktivitas menuliskan perasaan sebelum belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa SMP Negeri 25 Surakarta. Laporan pelaksanaan orientasi yaitu dimulai tanggal 16 Mei 2025 pembukaan, kemudian 21 Mei sampai dengan 9 Juli 2025 yaitu kegiatan pembelajaran mandiri melalui LMS Solo Asis. Selanjutnya tanggal 10 sampai dengan 11 Juni 2025 evaluasi akademik yang juga dilakukan melalui LMS Solo Asis. Tanggal 12 sampai 13 Juli ada remedial. Alhamdulillah saya remedi. Selanjutnya tanggal 12 sampai 24 Juli ada orientasi tempat kerja. 25 sampai 26 Juli yang mana penempatan pada hari ini yaitu 25 Juli 2025 yaitu seminar hasil laporan, dan yang terakhir ada evaluasi pelatihan di tanggal yang sama 25 sampai dengan 26 Juni 2025. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Tujuan negara Republik Indonesia, ASN profesional bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. ASN terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. ASN perlu mendapatkan pembekalan atau orientasi terkait tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan. Maksud dan tujuan. Maksud umum, membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan dan mencapai visi misi organisasi. Khusus, membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan dan pencapaian visi misi SMP Negeri Kota Surakarta. Kemudian tujuan umum, setelah mengikuti orientasi, peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Khusus, peserta mampu mengeksplorasi isu permasalahan yang terdapat pada SMP Negeri 25 Kota Surakarta, serta memberikan solusi sebagai bentuk pelaksanakan rencana dan hasil kerja P3K di SMP Negeri 25 Kota Surakarta. Waktu dan tempat seperti yang sudah saya sebutkan, untuk khususnya di angkatan 2, tempat pelaksanaan di SMP Negeri 25 Kota Surakarta yaitu di ruang aula. Nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi yang pertama yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, dan seterusnya. Nah, ini ada bab 2, ada nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta atau SOTK OPD, bisa dilihat ada bagan ya di situ. Bab 3, nilai dan etika organisasi perangkat daerah, dinas pendidikan, visi terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna.
Misinya meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. 2. Meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. 3. Meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Ini ada bagian juga organisasi perangkat daerah, bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Untuk satuan unit kerja SMP Negeri 25 memiliki misi, yaitu visi maksud saya unggul dalam mutu, santun, berperilaku, kompak, berdaya. Kemudian misinya melaksanakan, mohon maaf Pak Okata bisa diperbesar untuk tulisannya, bagian misinya. Ya, yang pertama melaksanakan pembinaan ibadah secara rutin sesuai ajaran agama yang dianut. Kemudian pengelolaan pembelajaran dengan mempertimbangkan kesamaan prestasi berbasis masalah melalui pendekatan klinis. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan minat dan bakat serta prestasi siswa. Yang keempat, menyelenggarakan wisata edukasi. Yang kelima, pelayanan konseling masalah konsultasi belajar. Yang keenam, membantu pengembangan karir peserta didik. Selanjutnya, menyelenggarakan bakti sosial, mengadakan pengembangan sikap peduli lingkungan terhadap warga sekolah, menyelenggarakan pelatihan terintegrasi berbasis kompetisi, melaksanakan supervisi pendidikan, menyediakan bacaan dan tulisan jurnal, mengadakan pengembangan pemetaan kurikulum sekolah, melaksanakan pengembangan profesionalitas tenaga kependidikan, melaksanakan penciptaan lingkungan pembelajaran yang kondusif, mengadakan kerjasama dengan tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat. Selanjutnya yaitu bab 4, rencana hasil kerja. Identifikasi isu. Berbagai macam metode pembelajaran kreatif diperlukan bukan hanya sebagai variasi pembelajaran, melainkan juga sebagai cara bagi siswa agar menemukan hal menarik dan kenyamanan dalam proses belajar. Metode menggambarkan perasaan sebagai salah satu bentuk metode pembelajaran kreatif bertujuan untuk mengetahui perasaan yang sedang dirasakan siswa dan mencoba merangkul siswa sebelum memasuki proses belajar. Hal ini juga menjadi salah satu cara untuk membentuk keberanian siswa dalam menyampaikan pendapatnya, belajar mengungkapkan perasaan dengan baik dan menjadi wadah respek bagi teman-temannya. Ketika guru sudah mengetahui perasaan siswa, berdasarkan alasannya, guru dapat memberikan motivasi, menyemangati mereka yang sedang bersedih, meredakan amarah siswa yang merasa kesal, dan meminta siswa yang senang untuk berbagi kebahagiaan. Jadi seringkali siswa memaksakan fokus untuk belajar, padahal setiap siswa memiliki berbagai cerita yang mempengaruhi perasaan mereka sebelum berangkat sekolah. Metode pembelajaran kreatif tidak harus selalu berfokus pada cara siswa mempelajari pelajaran, melainkan juga cara siswa untuk bisa fokus sebelum menerima pelajaran. Identifikasi isu. Yang pertama, kurangnya fokus peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, khususnya bahasa Indonesia. Kurangnya keberanian peserta didik dalam menyampaikan pendapat, belajar mengungkapkan perasaannya dengan baik dan menjadi wadah respek bagi teman-temannya. Isu yang diangkat, kurangnya fokus peserta didik dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Judul yang saya ambil yaitu aktivitas menuliskan perasaan sebelum belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa SMP Negeri 25 Kota Surakarta. Kegiatan awal ini pada tahap pembelajaran, guru membuka dengan salam seperti biasa, guru mengondisikan kelas, dan selanjutnya pada kegiatan literasi biasanya guru meminta siswa untuk menuliskan perasaan pada hari itu di buku catatan dengan memberi hari dan tanggal di hari itu. Ya, meskipun dilakukan setiap hari, tapi saya rasa kondisi setiap hari, setiap orang itu kan berbeda-beda. Jadi pasti apa yang mereka tuliskan itu setiap harinya akan berbeda-beda begitu.
Dan outputnya atau hasilnya mendapatkan informasi tentang kondisi awal siswa. Kedua, siswa lebih fokus pada pembelajaran bahasa Indonesia. Ketiga, meningkatkan literasi khususnya pada kegiatan menulis. Simpulan, orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta memiliki maksud membekali peserta dengan pengetahuan sikap dan perilaku tentang nilai dan pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan dan pencapaian visi misi organisasi. Saran kepada pemangku jabatan dan pengambilan keputusan, laporan ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini ada foto-foto. Ini ketika peserta didik saya minta untuk membawa benda atau barang yang menggambarkan perasaannya, kemudian menuliskannya di dalam bukunya masing-masing. Nah, ini aktivitas menulisnya. Jadi mereka pun bisa berdiskusi, yang senang bisa dalam kondisi perasaan yang senang, atau anak-anak yang merasa di hari itu bahagia bisa menyalurkan kebahagiaannya untuk teman-temannya yang mungkin merasa bersedih atau sedang butuh semangat begitu. Nah, ini hasil tulisan peserta didik. Nah, ini ada beberapa, sebenarnya banyak sekali tapi hanya saya cantumkan beberapa. Ada dokumentasi foto pelaksanaan orientasi di tempat kerja. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bu Rizka yang sudah menyampaikan presentasi pada pagi hari ini. Untuk itu selanjutnya kami mohon untuk Pak Kris selaku mentor memberikan sumbangsi saran atau masukan kepada Bu Rizka terkait dengan pekerjaan yang sudah pernah dilakukan dan presentasi pada pagi hari ini. Semoga Bapak. Terima kasih Bu Rizka paparannya. Langsung menuju ke isu yang diangkat, karena kalau materi awal semuanya bersama untuk melihatkan tentang tujuan dari visi misi kota dan sebagainya. Untuk isu yang diangkat, Bu Rizka mengangkat tentang menumbuhkan semangat menulis pada anak ini juga salah satu upaya melaksanakan rekomendasi dari lembaga pendidikan yang memang literasi dan informasi. Mungkin di dalamnya itu juga bisa diangkat kebiasaan untuk menulis. Karena dengan menulis, kalau sedikit saya baca-baca, manfaat dari menulis itu salah satunya adalah meningkatkan kemampuan berpikir, meningkatkan daya ingat, memperkuat kemampuan berbahasa, dan menjadikan sebuah tulisan itu media ajar gitu. Jadi dengan semangat menulis, ditumbuhkannya semangat menulis pada anak itu salah satu untuk meningkatkan daya pikir anak. Karena ketika anak itu mau menulis, maka akan mengingat apa yang harus diangkat dalam tulisan itu. Itu yang akan, tapi perlu diarahkan juga tulisan nanti ke depannya, jangan sampai kebiasaan menulis itu larinya ke kegiatan atau kebiasaan yang negatif, karena juga tidak sedikit anak-anak itu suka nulis tapi nulis tidak pada tempatnya. Itu yang harus diarahkan. Jangan sampai hobi menulis itu disalahgunakan untuk anak-anak sehingga tidak menulis tidak pada tempatnya, seperti itu. Prinsipnya isu yang diangkat bagus, dan apa yang menjadi tujuan konservasi tuliskan juga bagus. Semoga untuk menurunkan semangat menulis untuk peserta didik atau khususnya generasi 2025 ini nanti bisa berjalan dengan baik. Akan tapi sekali lagi mohon nanti sekali lagi untuk dikawal dengan baik sehingga anak-anak memang perlu untuk diarahkan dalam sebuah kegiatan. Begitu sedikit tanggapan dari saya. Kurang lebih maaf, waktu saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kris yang sudah memberikan masukan kepada Bu Rizka, dan nanti untuk dicatat dan dijadikan informasi. Berikan kelas untuk Bu Rizka, Pak Kris. Baik, Bu Rizka, karena sudah selesai untuk presentasinya, kami persilakan dulu kembali.
Baik, Bapak Ibu yang